Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bahan utama untuk khotbah di Minggu Prapaskah yang kedua terambil dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1-21. Demikian sabda Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi
lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Demikian sabda Tuhan. Amin. Tema kita di minggu ini, ahli waris kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada satu hal yang sangat menarik bagi saya mengenai Abram, yang oleh Allah namanya diubah menjadi Abraham, yaitu bahwa dia adalah pribadi yang hidupnya mengarungi satu jurang, yakni jurang antara janji dengan kenyataan. Tuhan berjanji bahwa Abram akan mendapat kasih karunia dari Allah dengan keturunan yang banyak, dan keturunannya itu akan menjadi berkat bagi semua kaum di bumi. Itu dicatat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2-3. Ia juga menerima janji akan mendapatkan tempat, yakni tanah, untuk menjadi kediaman abadi baginya dan bagi keturunannya. Tetapi realitanya, kenyataannya saudara-saudaraku, sampai pada usia 99 tahun, usia di mana Abram menerima perintah sunat, dan ia sendiri menyunatkan diri di usia itu, Kejadian pasal 17 ayat 24. Ternyata ia sama sekali belum mendapat keturunan yang akan menjadi ahli waris dari segala yang dimilikinya sesuai yang ditetapkan oleh Tuhan. Ingat saudara-saudara, di usia 99 tahun sebagaimana catatan dalam Kejadian pasal 17, Abram sebenarnya sudah mendapat keturunan, yakni Ismail, melalui Hagar, hamba Sarah itu. Tetapi Tuhan katakan, bukan Ismail. Bukan dia yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak yang kujanjikan yang akan keluar dari rahim Sarah. Nah, di mata manusia, impossible janji itu, saudaraku. Sebab apa? Sebab Sarah seorang yang mandul dan usianya juga sudah sangat lanjut. Jadi pada posisi ini, wajar jika Abram berada pada titik nadir yang terendah untuk tetap berpegang dan percaya pada janji Allah. Jika pada poin janji tentang keturunan itu impossible, maka hal yang sama pun berlaku, yakni janji tentang tanah. Sebab sampai pada saat itu, bahkan hingga matinya Abram, ia tetap dalam status sebagai seorang pengembara. Untuk menguburkan istrinya sendiri Sarah ketika meninggal, ia harus membeli sebidang tanah di Makpela dari Efron bin Soar, seorang dari Bani Het, Kejadian pasal 23. Dan saya mau katakan seperti ini saudara-saudaraku, kalau kita dalam situasi di mana Allah baru saja mulai berjanji, baru mulai memberikan gambaran tentang masa depan, kita akan sangat mudah untuk percaya lalu memuji Allah, memuliakan Allah. Sangat mudah bagi kita untuk mengatakan terima kasih Tuhan atas janjimu. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk percaya dan menyembah Dia ketika janji itu bertabrakan dengan realita dunia yang sepertinya jauh sekali dari kenyataan. Ketika semua hal yang diperlukan itu tersedia, jujur, kita mudah berucap, puji Tuhan, haleluya. Tetapi jika kenyataannya sama sekali kosong, kita lama menunggu, kita lama menanti, dan kita sama sekali belum mendapatkan kepastian, bagaimana mungkin bisa kita percaya bahwa hal itu ada? Nah, jujur saya mau katakan saudara-saudaraku, bahwa banyak daripada kita yang mengklaim diri sebagai anak-anak Tuhan hanya dapat teguh berdiri dalam iman ketika keadaan baik-baik saja. Tetapi ketika keadaan tidak seperti kenyataan yang kita harapkan,
maka iman kita mulai memudar dan pada akhirnya sirna. Tidak sedikit daripada kita mulai menjauhkan diri dari persekutuan bersama dengan Tuhan, dan tidak sedikit pula yang mulai meninggalkan jalan imannya. Disinilah kita mau belajar dari Abram tentang arti penyerahan diri secara penuh pada otoritas Tuhan. Memang benar bahwa Abram sedang berada pada titik nadir yang terendah dalam hidupnya. Ia mempertanyakan kebenaran janji Tuhan. Tetapi Abram tidak meninggalkan Tuhan. Ia tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Justru ia mau dekat. Dia mau belajar untuk mendengar apa kata Tuhan dan siap untuk diproses oleh Tuhan. Saya sangat tertarik saudara-saudara dengan perikop ini sekaitan dengan persoalan yang dihadapi Abram. Keadaan Abram sesungguhnya baik-baik saja. Ia baru saja mengalami kemenangan besar dengan mengalahkan raja-raja dari timur dan menyelamatkan kemenakannya Lot bersama dengan orang-orangnya, pasal 14. Kondisi yang dicatat dalam perikop pasal 15 yang menjadi bahan utama renungan kita, Abram sedang aman-aman saja. Tidak ada kekuatan besar dari bangsa-bangsa lain yang mengancam hidup Abram. Abram pun dalam kebutuhan finansial lebih dari kata cukup. Ia kaya raya, hartanya melimpah. Tetapi di tengah kondisi yang aman itu, di tengah kondisi kelimpahan finansial, Abraham mengalami ketakutan yang sangat besar. Ia takut bahwa semua yang dimilikinya akan berpindah tangan kepada orang asing. Dan saya mau katakan bahwa ini bukan perkara harta semata, tetapi ini adalah perkara iman. Abram takut jika ia mati tanpa mendapatkan kegenapan janji Tuhan melalui karunia seorang anak yang kepadanya nanti warisan iman itu akan dilanjutkan. Apakah mungkin bisa dipercaya bahwa Eliezer orang Damsik itu tetap berkomitmen sama seperti Abraham untuk setia di jalan Tuhan? Sepintas memang saudara-saudara nampak bahwa Abram sedang mengalami krisis iman. Dan krisis iman ini terjadi karena ia berada di dalam gap di antara janji dan realita. Nah, di tengah krisis inilah suara Tuhan terdengar. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara-saudara, perisai menunjuk pada alat perlindungan diri yang kepadanya seorang prajurit bersandar. Secara tidak langsung Allah mau berkata seperti ini, Abram, you jangan takut. Aku yang akan melindungi engkau. Cukup engkau bersandar kepadaku. Engkau pasti aman. Kalau aku menjadi sandaranmu, engkau akan menerima apa yang kujanjikan. Dan di sini ada permainan kata yang begitu indah. Perisai saudara-saudara dalam bahasa Ibrani ialah magen. Jadi perisai dalam bahasa Ibrani itu kata yang dipakai magen. Dan untuk upah mogen. Jadi sekali lagi ini adalah permainan kata. Jika saudara memperhatikan baik-baik firman ini, maka seperti ini yang akan disampaikan oleh Allah kepada Abram. Karena aku ini magenmu, maka engkau akan mogen. Jadi ketika Abram menjadikan Allah sebagai magen, Allah menjadi perisainya. Allah menjadi tempat di mana Abram menggantungkan seluruh hidupnya, atau tempat di mana Abram menyandarkan hidupnya secara utuh. Maka Abram akan mogen. Abram akan menerima upah. Apa upah itu? Upah itu adalah shalom. Keadaan di mana semua disediakan oleh Allah menurut ukuran kasih karunia-Nya. Dalam konteks inilah saudara-saudara, maka Abraham diajak oleh Allah untuk keluar dari pikirannya, keluar dari segala persoalan yang mempengaruhi batinnya. Allah mengajaknya untuk memandang ke atas. Allah seolah-olah mau berkata, engkau harus naik ke titik yang tertinggi.
Jangan fokus pada persoalanmu. Benar bahwa engkau sudah tua. Benar bahwa orang bisa saja berkata impossible. Engkau tidak akan bisa mendapatkan keturunan. Tetapi percaya deh. Percaya kepadaku. Aku mau katakan, coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang itu. Jika kau dapat menghitungnya, maka demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Ini tantangan yang jika kita memakai jalan pikiran kita manusia adalah memang sesuatu yang absurd. Sesuatu yang tidak akan mungkin menjadi sebuah kenyataan. Jika kita percaya pada ucapan itu, maka yang percaya itu kita anggap sebagai orang bodoh. Mengapa? Sekali lagi, karena usia Abram tidak mungkin lagi mendapatkan anak sebanyak itu. Satu saja belum tentu ada, apalagi sebanyak bintang di langit. Tetapi perhatikan sikap Abram dalam menanggapi tantangan Allah. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow! Sekalipun impossible, sekalipun hal itu mustahil, namun Abram percaya perkataan Tuhan. Dan kata yang dipakai untuk percaya adalah aman. Dari kata aman muncul kata amin. Jika kita mau rangkai kata demi kata, maka akan seperti ini. Abram, jangan takut. Jika aku ini menjadi magenmu, maka engkau akan mogen. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Lalu Abram menjawab, amin. Wow, dahsyat iman seperti ini. Iman yang lahir di tengah kemustahilan. Iman yang dibangun di atas otoritas Tuhan walau sulit untuk dipercaya. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami titik nadir. Kita berada di titik nol. Kita sudah berusaha bangkit, namun rasanya kita tidak kuat lagi. Kita merasa bahwa hidup kita sudah hampa. Kita merasa bahwa hidup kita sudah sia-sia. Terus terang saudara-saudara, kita sangat membutuhkan ucapan ini. Ucapan jangan takut. Ya, seperti para murid yang dilanda ketakutan karena mereka tak berdaya lagi menghadapi badai sakal. Suara itu terdengar, jangan takut. Kalau kita menjadikan Tuhan itu magen, maka kita akan mogen. Mogen inilah yang menunjuk pada identitas diri kita sebagai ahli waris. Jadi jika kita menjadikan Tuhan itu perisai, maka kita akan menjadi ahli warisnya. Itulah yang dialami oleh Abram. Karena Tuhan itu menjadi magennya, maka ia mogen. Ia mendapat upah, yakni keturunannya yang lahir dari rahim Sarah yang mustahil bisa mengandung. Tetapi kenyataannya mengandung dan melahirkan anak. Mengapa? Karena Tuhan yang memberi janji. Dan anak itu adalah Ishak, bukan Ismail. Ishak yang dijanjikan, dialah yang menjadi pewaris dari janji-janji Allah. Demikianlah juga dengan setiap kita. Jika kita menjadikan Tuhan itu magen, di tengah berbagai tantangan dan kesulitan hidup, kita menjadikan Tuhan itu perisai, yang kepadanya kita bersandar, yang kepadanya kita berharap, maka kita akan mogen, kita akan menerima upah, yakni sebagai pewaris kerajaan sorga. Tema kita sangat indah saudara-saudara. Kalau sungguh-sungguh kita menjadikan Allah sebagai magen kita, maka ia sendiri akan mewujudkan setiap harapan dan kerinduan kita untuk mogen, untuk segala sesuatu yang baik. Dan jaminan itu pasti, ia telah melakukannya di dalam pengorbanan Kristus yang dikorbankan karena cinta Tuhan kepada kita jauh melebihi segala-galanya. Ia merelakan anaknya sendiri dikorbankan, supaya dengan itu kita mendapatkan mogen, yakni upah kita. Apa upah kita? Karena kebergantungan kita kepada Allah, upah kita adalah menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Selamat menjalani kehidupan, memaknai Minggu Prapaskah yang kedua. Tuhan Yesus memberkatimu.
Haleluya. Amin.